Di sebelah saya sudah ada Alfa Romeo GTV. Ini adalah mobil yang legendaris di Indonesia ya, terutama dalam kancah balap karena sempat mengikuti beberapa ajang balap di Indonesia. Dan mobil ini adalah milik atau dikendarai oleh Robert Paul, mendiang Robert Paul. Jadi mobil ini legendaris, pembalapnya legendaris, dan Robert Paul sendiri punya pengaruh yang cukup besar dalam industri balap di Indonesia. Dan mobil ini dipajang di Jakarta Auto Week 2023, tepatnya di booth-nya AutoChamp. Itu adalah yang megang brand Master dan Preston. Jadi kita bakal bahas mobil yang satu ini, ubahannya apa aja, dan tentunya sedikit sejarah tentang Robert Paul ya. Dan makanya jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai habis bersama saya Brian. Selamat datang di Otomo. Check it out. Oke, sebelum kita bahas soal spesifikasi mobilnya, kita bahas dulu sedikit riwayat soal karir balapnya mendiang Robert Paul ya. Karena mungkin banyak yang belum tahu Robert Paul di sini siapa, tapi ini adalah salah satu sosok pembalap Indonesia yang cukup membawa perubahan lah di dunia balap. Jadi Robert Paul ini adalah orang Kanada yang mengikuti karir balap di Indonesia, dan kalau kita bicara secara detail soal sejarahnya itu cukup panjang, cukup lama karena beliau karir di balap tuh dari tahun 90-an. Terus di awal tahun 2000 itu dia mulai drag race ya kan, waktu itu pakai yang terkenal tuh Holden Torana, tapi sempat juga pakai Nissan GT-R R32. Setelah beberapa kali mencatatkan rekor di ajang balap drag, Robert Paul juga ikut turun ke kelas supercar, waktu itu pakai Nissan Primera. Lalu akhirnya masuk ke kelas Indonesia Retro Race Championship, itu pakai mobil ini ya kan, Alfa Romeo GTV, dan sampai sekarang masih mencatatkan waktu terbaik di kelas tersebut di Sentul. Jadi kita bakal bahas mobilnya sendiri digarapnya sama Garden Speed ya, sama Om Takwa. Kita bakal lihat nih apa aja yang udah diubah dari mobil ini. Oke, jadi sebelum mobil ini dibangun untuk balap, karena mobil tua dan dipakai balap di tahun 2009 sampai 2011, jadinya banyak komponen-komponen dari mobil ini yang harus diperbaiki dulu sebelum akhirnya dipasangin komponen-komponen balap ya. Jadi istilahnya tuh sempat direstorasi terlebih dahulu sampai akhirnya ya dipasangin komponen balap tadi ya. Jadi bisa dilihat kalau dari eksterior, bodi-bodinya itu sebenarnya masih cukup standar, nggak banyak ubahan. Tampilan muka depannya juga masih standar, tapi memang ada beberapa bagian yang udah karatan, keropos, itu dikerjain lagi, disempurnakan lagi, diperkuat lagi sampai akhirnya jadi seperti ini. Terus beberapa komponen di bodi juga diubah nih, kayak di bagian kap mesin ini originalnya itu terlalu berat, jadi ini pakai fiber gitu, carbon fiber yang dibentuk sama seperti kap mesin aslinya. Terus kalau di bagian samping masih sama semua seperti originalnya, cuma di kaca belakang dan rear side windows itu diganti bahannya, jadi dibuat yang lebih enteng lagi gitu untuk mengurangi bobot, karena kalau dalam balapan kan tentu bobot itu sangat berpengaruh terhadap catatan waktu ya nantinya. Terus di belakang sih ada sedikit ducktail, tapi nggak tahu itu original dari Alfa Romeo GTV ini atau bukan. Nah, untuk di spek kaki-kakinya tentunya udah dapat ubahan untuk keperluan balap tentunya ya. Dan Robert Paul sendiri bersama dengan Om Takwa selaku builder dari Garden Speed itu memikirkan kenyamanan dan kestabilan dari kaki-kakinya untuk si Alfa Romeo ini. Jadi kenyamanan bukan dalam arti nyaman nggak gimana-gimana, tapi nyamannya sesuai dengan kebutuhan balap. Jadi sebenarnya Om Takwa sendiri nggak bisa nyebutin spek kaki-kakinya, terutama di bagian suspensi, karena mungkin itu udah rahasia dapur ya. Jadi dia cuma bilang dapat ubahan, peningkatan lah ya dari versi standarnya. Terus di bagian pelek ini dia pakai pelek Watanabe ring 15 dengan lebar 7 inci. Banyak sendiri pakai Yokohama Advance nih. Ukurannya 195/50. Jadi profilnya lebih tipis, tapi bannya lebih lebar. Nah, untuk mendukung pengereman, Garden Speed memakai kaliper big brake. Di depan ini dia pakai
kaliper AP 6 pot, cuma kelihatannya polos ya, kayak dibikin polos gitu kalipernya biar nggak kelihatan. Terus disc brake-nya ini pakai ventilated disc. Sementara kalau buat di belakang dia pakai AT, kalipernya AT itu cuma 2 pot. Jadi ada perbedaan depan dan belakang tentunya. Terus kalau buat ban depan belakang juga masih sama pakai Yokohama Advance ukuran 195 per 50 ring 15. Dan sekarang kaki-kaki udah, kita bahas mesinnya yuk. Oke, mesinnya tentunya jadi satu oprekan yang sangat butuh perhitungan banyak lah ya oleh Garden Speed karena mobil ini dibuat untuk balap. Jadi standarnya mobil ini pakai mesin 1800 cc, tapi diganti mesin tersebut sama Garden Speed jadi pakai yang 2000 cc, 8 klep, dan ini udah dapat banyak banget setelan di dalamnya. Tapi dalam kondisi standar pun mesinnya itu udah dapat peningkatan yang cukup gede. Jadi kalau dari mesin standar itu 120 horsepower di 5.500 rpm, naik jadi 203 horsepower di 6.750 rpm. Dampak dari pergantian mesin ini juga gearbox harus diganti jadi close ratio 5 speed, dan itu udah mendapatkan peningkatan lagi oleh Om Takwa dari Garden Speed untuk hasil yang lebih baik. Namun perubahan di mesin ini juga membuat beberapa komponen harus diubah untuk membuat tenaganya menjadi lebih gahar. Itu dibuktikan dengan pemasangan piston Alpha 155 Twin Spark, lalu disertai dengan flycut, valve clearance, dan end balance. Terus ada pemasangan dari piston itu berimbas pada valve intake dan exhaust yang di oversize jadi 47 mm untuk in-nya, terus X-nya itu jadi 38 mm. Dengan demikian camshaft juga harus berubah, pakai camshaft yang ditiru dari Porsche Carrera GT, perbandingannya itu jadi 11:1. Setelah pemasangan part yang maksimal itu, beberapa sistem pembakaran juga harus diubah. Salah satunya adalah karburator. Robert Paul percaya dengan komponen Weber 45DC0E 38 mm Venturi untuk mengganti karburator standarnya. Sementara untuk knalpot diganti pakai model tubular lightweight stainless steel headers yang bisa memberikan pembuangan secara efektif. Sedangkan untuk pendinginnya itu radiator pakai PWR custom yang jadi solusi untuk kestabilan dari mesin si Alfa Romeo ini. Terus dari banyaknya ubahan-ubahan di bagian mesin, ada juga yang berdampak ke beberapa komponen termasuk di sampingnya. Yuk kita lihat ya di sampingnya yuk. Oke, jadi sebenarnya ubahan di bagian kaca samping belakang ini lebih kepada untuk keperluan balap ya. Jadi bisa dilihat di sini ada intake. Ini nggak tahu intake-nya buat apa, tapi kelihatannya sih buat radiator. Mungkin radiatornya dipindah ke belakang. Saya kurang paham juga. Tapi ada beberapa komponen ya di sini, kayak ada komponen cut off. Jadi misalnya mobil terjadi kecelakaan, driver nggak bisa matiin mobil, ya kan, pembalap nggak bisa matiin mobil. Ada marshal yang nyamperin bisa langsung matiin mobil dari samping sini. Terus di belakang sini ada sistem pemadam api, ya kan. Jadi kalau misalnya mobil terbakar itu tinggal tarik di sini, ini buat pemadamnya. Nah itu dia tadi ubahan yang ada di rear side window sini ya. Lalu sekarang kita lanjut ke bagian interiornya. Ini kita buka dulu, pintu bukanya lucu. Dah. Oke, jadi ini di bagian interiornya dari Alfa Romeo GTV 2000 ini. Jadi sebenarnya kita bisa masuk, cuma beberapa komponen di sini cukup sensitif lah ya. Jadi kita memilih untuk kita review dari luar aja karena takut kenapa-napa, gantinya ribet. Jadi bisa dilihat sekarang di dalam ini udah ada roll cage, jadi semuanya ditrondolin ya kan, karpet segala macam semua trondol, dashboard ditrondolin. Terus dipasangin roll cage, komponennya Harry Hockley itu 6 titik ya kan, dia FIS spec dan pakai bahannya itu yang lentur tapi kuat, jadi dia bisa memberikan perlindungan maksimal tapi tidak membuat mobil jadi lebih kaku gitu ya. Lalu di bagian sini ada seatbelt 6 titik ya kan, katanya sih ini OM seatbelt 6 titik ya, tapi ada tulisannya Simpson ya. Terus ini ada Sparco Race Pro 2000, jadi bucket seatnya itu pakai Sparco, steering wheelnya juga pakai Sparco, tapi hubnya itu pakai punya Momo. Terus di depan sini ada beberapa indikator ya, kelihatan ada water temperature, oil temperature, segala macam sampai tachometer. Itu semua kebutuhan balap, informasi-informasi yang dibutuhkan oleh drivernya itu tersedia lengkap di sini. Terus di bagian tengahnya ada yang menarik, ini ada kaca spion yang dari kiri sampai kanan membentang di bagian atas ini. Ini untuk memberikan pandangan bagi pembalap untuk ngeliat ke belakang, misalnya
apakah pembalap yang di salibnya itu udah lewat, jadi bisa diambil racing line-nya. Jadi dipasangin yang seperti ini. Itu aja kayaknya, sisanya ya persneling, ada alat pemadam ya cukup standar, terus iya ada alat pemadam segala macam cukup standar karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya tentunya saat balapan berlangsung, jadi ya udah ada alat pemadamnya. Oke, itu dia tadi ya review dari Alfa Romeo 2000 GTV ini. Jadi kita udah bahas secara cukup lengkap ya, dari mulai sejarahnya si Robert Paul ini dalam dunia balap Indonesia seperti apa. Lalu kita bahas juga hampir keseluruhan dari mobilnya. Sayang nggak bisa kita coba karena tentunya mobil ini harus dibawa dengan pengendara yang spesial dan mungkin cukup banyak kenangan mungkin di mobil ini. Jadi dan kita juga di pameran jadi nggak bisa nyobain mobilnya, tapi beberapa spesifikasinya kita udah tahu, udah kita sebutin juga. Jadi mungkin buat yang pengen penasaran sama mobil ini udah banyak informasi yang bisa kita berikan. Oke, jadi ini adalah akhir video review otomotif modifikasi kali ini. Bagaimana menurut Anda? Berikan pendapat Anda di kolom komentar di bawah ya, dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu butuh hiburan lah ya, mau tahu mobil Robert Paul itu kayak apa. Ini nih salah satunya, ada spesifikasinya udah kita sebutin juga. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Otomods untuk mengetahui video modifikasi baru berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk main-main ke sosial media kami di @otomods_, ada di Instagram dan TikTok. Dan main-main juga dong ke Instagram Garden Speed. Dan main-main juga ke website kami di www.otomods.com. Sampai jumpa di video review berikutnya. Dah.